Paranoid adalah kumpulan narasi pendek yang menceritakan berbagai kisah mistis. Kami hadir setiap 2 kali seminggu pada hari Senin dan Kamis pukul 10 malam. Beberapa narasi yang kami bawakan merupakan pengalaman dari kejadian yang benar-benar terjadi. Beberapa hanya sekadar imajinasi, dan beberapa adalah gabungan dari keduanya. Kisah yang kami ceritakan berdasarkan dari pengalaman keluarga, pengalaman teman yang kami kenal maupun tidak kenal, dan bahkan dari pengalaman penulis sendiri. Jika Anda juga ingin membagi pengalaman mistis untuk kami ceritakan, Anda dapat mengirimkannya melalui email narasi.paranoid@gmail.com. Dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe, serta bagikan cerita kami ke saudara dan teman-teman Anda. Selamat mendengarkan. Pukul 3 dini hari. Ini adalah ceritaku saat aku baru menyewa sebuah apartemen. Saat itu adalah pertama kalinya dalam hidupku aku tinggal sendirian. Rasanya campur aduk, antara senang dan khawatir. Aku baru saja mendapat sebuah pekerjaan dan menyewa sebuah apartemen. Unit yang aku sewa berada di lantai 5, sebuah apartemen minimalis dengan 1 kamar tidur. Harga yang ditawarkan sangat murah. Meski begitu, aku tidak menaruh kecurigaan sedikit pun. Malahan aku merasa senang, karena aku merasa aku bisa hidup hemat. Belum genap 1 minggu aku tinggal, suatu malam aku dibangunkan oleh suara orang yang mengetuk pintu unit apartemenku. Dalam keadaan masih setengah sadar, aku mengambil handphone untuk mengecek pukul berapa saat itu. Pukul 3 dini hari. Siapa sih? Tunggu banget. Sambil menggerutu aku bangun dari tempat tidurku dan berjalan menuju pintu. Aku melihat lewat lubang intip. Tidak ada siapa-siapa. Aku membuka pintu dan melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Aku kembali ke tempat tidurku untuk melanjutkan tidur. Namun saat itu aku tidak dapat tidur kembali. Malam berikutnya kejadian yang sama terulang kembali. Aku dibangunkan karena hal yang sama, yaitu oleh suara seorang mengetuk pintu. Aku melihat jam, waktu yang sama pula seperti kemarin. Pukul 3 dini hari. Kali ini aku langsung bergegas menuju pintu dan langsung membuka pintu tanpa melihat lewat lubang intip. Tidak ada siapa-siapa. Sama seperti kemarin, aku berniat untuk kembali tidur, namun tidak bisa. Pada pagi harinya aku merasa sangat kelelahan. Malam berikutnya aku tidak dapat tidur. Paling nanti jam 3 ada orang ngetuk. Aku menonton beberapa program televisi, hingga tanpa sadar aku akhirnya tertidur. Dan benar, aku terbangun pukul 3 karena suara ketukan pintu. Aku segera menuju pintu apartemen dan segera membuka kunci pintu apartemen. Aku membuka pintu setelah terdengar kurang lebih 5 kali ketukan. Namun tidak ada siapa-siapa. Kali ini aku dapat merasakan detak jantungku yang berdebar kencang. Entah karena kaget
atau karena hal lain. Aku merasa mual. Rasanya makanan yang aku makan tadi sore seperti akan keluar. Aku bukan orang yang percaya dengan hal-hal mistis. Namun aku tidak berani mengeluarkan kepalaku untuk melihat ke kiri atau ke kanan. Belum terlambat jika aku menoleh. Aku akan tahu siapa yang mengetuk pintu jika aku menoleh. Mungkin orang yang mengetuk pintu masih berada di dekat sini. Bukan. Aku tahu yang mengetuk bukanlah manusia. Aku takut. Aku segera menutup pintu apartemen dan kembali ke kamar. Dan seperti malam sebelumnya, aku tidak dapat melanjutkan tidur. Malam berikutnya aku semakin merasa lelah. Namun aku kembali terbangun pukul 3 dini hari karena suara ketukan. Kali ini aku mencoba mengabaikan. Aku menunggu sampai suara itu hilang. Namun suaranya tidak kunjung hilang, bahkan semakin kencang. Seolah-olah menyuruhku untuk segera membuka pintu. Aku bangun dari tempat tidur dan berdiri di depan pintu apartemen. Siapa? Sekejap suaranya berhenti. Aku memberanikan diri untuk melihat lewat lubang intip. Namun tetap tidak ada siapa-siapa. Kali ini aku tidak kembali tidur. Aku yakin aku sudah tidak dapat melanjutkan tidur. Aku menunggu beberapa saat untuk memberanikan diri keluar. Aku keluar untuk menjernihkan pikiran. Aku menemukan sebuah kafe 24 jam. Aku duduk di kafe tersebut sambil menunggu pagi. Malam berikutnya, aku berniat untuk tetap bangun dan memergoki orang yang mengetuk pintu apartemenku. Ya, aku masih berharap yang menggangguku adalah manusia. Aku menunggu di kafe kemarin hingga sebelum pukul 3. Mendekati pukul 3, aku kembali ke unit apartemenku. Aku menaiki sebuah lift. Aku sampai di lantai 5 tempat unitku berada. Tinggal beberapa menit sebelum pukul 3. Aku berada tidak jauh dari unit apartemenku. Pukul 3. Ada suara seseorang mengetuk pintu tapi terdengar samar-samar karena jarakku dari unit apartemenku. Apa suara itu memang dari unit apartemenku? Aku mendekat, semakin aku mendekat, semakin suara itu terdengar jelas. Itu dari apartemenku. Suaranya terdengar dari dalam. Aku sudah berada di depan unitku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Suara itu tak kunjung berhenti. Teriak pun aku tidak bisa. Aku hanya mengeluarkan sedikit suara. Udah dong, jangan gangguin aku terus. Sekejap suara itu menghilang. Aku memastikan apakah pintu apartemenku benar-benar terkunci. Ya, pintunya terkunci. Aku kembali ke kafe untuk membeli secangkir kopi. Kemudian penjaga kafe mendatangiku dan bertanya apa yang terjadi. Saat itu aku terlihat kelelahan dan penjaga kafe tersebut merasa khawatir denganku. Aku hanya berkata, kunci apartemenku ketinggalan. Obrolan kami hanya sebatas saling menyapa. Saat pagi hari aku segera memastikan unit apartemenku apakah ada barang yang hilang atau tidak. Namun kondisi apartemenku masih sama seperti saat aku tinggal kemarin. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang hilang,
tidak ada tanda-tanda apartemenku dimasuki orang. Malam berikutnya aku tidur dengan rasa pasrah. Jika ada yang mengetuk pintu, tidak ada yang bisa aku perbuat kecuali bergegas ke depan pintu untuk sekedar bertanya siapa, atau melihat melalui lubang intip agar suaranya berhenti. Namun, kali ini aku bangun karena alarm yang aku setel pagi hari untuk membangunkanku. Tadi malam tidak ada orang yang mengetuk pintu. Bahkan malam-malam berikutnya pun tidak ada lagi yang membangunkanku pukul 3 dini hari. Tidak ada lagi yang menggangguku sampai saat ini.